kalau hari ini kita dapat kesempatan untuk boleh belajar bersekutu bersama-sama semua warga binaan, anak-anak yang saya kasih, dan semua ibu bapak petugas yang mendampingi anak-anak kami untuk belajar saat ini. Bersyukur Tuhan Yesus memberkati ibu bapak semua para petugas. Baik, tema kita hari ini bagaimana mengubah kutuk itu menjadi berkat. Saya percaya semua kita tahu apa itu arti kutuk, apa itu arti berkat. Dan jelas semua kita tidak suka kutuk. Karena kalau mendengar kata kutuk, wah itu hubungannya dengan malapetaka, kesialan, kemalangan, ya macam-macam yang tidak enak, bencana, musibah. Nah itu yang ada di dalam kutuk. Kalau kita mendengar kata berkat, wah itu luar biasa. Berkat Tuhan itu selalu ada. Saudara, kita mulai dengan ayat yang pertama, Kejadian 1 ayat 28. Nah, di ayat ini, di firman ini kita menemukan kapan kita dapat berkat dan mengapa Tuhan menyatakan berkat untuk siapa dan dalam kondisi atau keadaan apa. Tuhan memberkati mereka. Nah, ini kata berkat yang pertama yang muncul. Waktu apa kita menerima berkat? Saudara, kalau kita melihat ayat ini, inilah pernikahan Adam dan Hawa. Lalu Tuhan memberkati mereka. Ternyata berkat itu ada dimulai dari pernikahan kita, hidup pernikahan kita. Itu berkat. Lalu Tuhan berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak. Kalau saya nyatakan fakta ini, saya harap tidak ada yang tertuduh. Tapi kalau ada di antara kita pernah salah atau sedang salah, ya, pernah salah atau sedang salah, ayo kita bertobat sama-sama. Ya, saudara, ini luar biasa. Jadi tadi saya mulai dengan pertanyaan, berkat itu dalam keadaan apa, kondisi apa, dalam situasi apa? Karena ini kata berkat yang pertama muncul di Alkitab. Lalu Tuhan memberkati mereka dan berfirman kepada suami istri yang sudah disahkan ya di hadapan Tuhan untuk bersatu, beranak cucu. Ternyata berkat itu pintunya adalah pernikahan yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Apa itu pernikahan yang benar? Apa itu pernikahan yang berkenan kepada Tuhan? Kalau disahkan dulu menjadi suami istri, baru menjadi ayah ibu, beranak cuculah. Jadi gampang sebetulnya untuk mendapatkan berkat itu, gampang sekali, ya, yaitu menikahlah dengan benar, beranak, setelah itu menjadi ayah ibu. Nah, ini urutannya. Disahkan dulu jadi suami istri, baru jadi papa mama. Nah, setan gak suka urutan ini. Neraka membalik urutan ini. Maaf, menjadi ayah ibu lebih dulu, baru disahkan jadi suami istri. Nah, ternyata
pintu berkat dan pintu kutuk itu sama, yaitu pernikahan. Tolong dicatat. Maka itu semua saudara yang belum menikah, jaga diri kalian. Karena pintu berkat dan pintu kutuk itu sama, yaitu pernikahan. Pernikahan yang benar menurut hukum Tuhan disahkan dulu jadi suami istri, baru ada hubungan seks untuk beranak cucu, jadi ayah ibu. Itu berkat. Ternyata setan tidak suka. Nah, berkat dan kutuk menurut ayat ini, firman ini, pintunya sama. Pernikahan yang salah pasti akan mendatangkan kutuk. Apa itu pernikahan yang salah? Karena ada seks lebih dulu. Menjadi ayah ibu, maaf kalau istilah umum, tidak bisa. Maka itu saya ulangi, jangan ada yang tertuduh. Kalau ada yang pernah berbuat salah dan sedang bersalah dalam hukum ini, ayo hari ini kita bertobat. Jadi tidak boleh ada seks sebelum disahkan jadi suami istri. Maka itu kalau ada rekan-rekan gembala, para hamba Tuhan, pendeta, majelis jemaat yang hari ini ikut belajar, tolong khotbahkan berulang-ulang setiap ibadah. Ibadah minggu, ibadah rumah tangga, ibadah pemuda, ya ibadah kaum pria, kaum wanita, ibadah remaja, sampaikan berulang-ulang. Jangan ada yang salah di dalam pernikahan. Jadi disahkan dulu jadi suami istri, baru jadi papa mama. Ini berkat yang luar biasa. Tapi kutuk, yaitu kalau salah dalam pernikahan. Ada 3 hal yang menyebabkan orang salah dalam pernikahan. Ya, yang mau catat silakan. Ada 3 hal penyebab salah dalam pernikahan. 1, salah waktu. Perhatikan. Kalau menikah salah waktu, pasti akan ada masalah dalam rumah tangga itu. Apa itu salah waktu? Ya belum waktunya menikah. Tapi terpaksa atau dipaksa. Nah, terpaksa dan dipaksa ini pun tergantung siapa yang maksa. Ya maaf, saya harus ngomong ini. Tidak sedikit suami istri belum siap jadi suami istri, tapi sudah jadi papa mama. Kedengarannya aneh. Loh, bagaimana belum jadi suami istri kok sudah jadi papa mama? Nah ini salah waktu. Kalau pakai istilah umum, waktu pacaran kebablas. Waktu baru perkenalan sudah melakukan hubungan suami istri. Nah ini yang salah waktu. Maaf, saya punya fakta ini. Sedih kalau melihat fakta ini. Biasanya orang-orang yang salah waktu untuk menikah, artinya belum siap jadi papa mama. Tapi anak sudah ada. Maaf ya, saya pakai istilah yang kurang bagus. Ketika orang dua ini belum siap jadi papa mama,
karena usianya masih remaja atau masih anak-anak, belum siap loh jadi papa mama, tapi sudah punya anak. Nah, ini istilah saya. Biasanya orang yang salah menikah karena salah waktu ini, anak-anak orang tuanya akan jauh lebih lucu dari anaknya. Maaf, saya ngerti nggak kalimat ini? Wah, celaka. Kalau sampai ada ayah ibu salah waktu dalam menikah, sehingga ayah ibu ini lebih lucu dari anaknya. Ya karena masih anak-anak. Maaf. Saudara, ini neraka di rumah. Ini kutuk. Aduh, ngeri sekali. Itu sebabnya jaga kalian. Baik anak remaja, pemuda, baik yang sudah dewasa, tapi baru mau mikir menikah, jangan salah. Ingat, pintu kutuk dan pintu berkat itu sama, yaitu pernikahan. Menikah, pernikahan yang benar, menurut Kejadian 1:28, berkat nyata. Pernikahan yang salah, kutuk akan nyata. Saudara, di dalam banyak kasus yang saya hadapi sampai hari ini, kalau sampai salah waktu dalam menikah, aduh, itu neraka. Korbannya banyak. Orang tua, papa mama dari 2 orang yang terpaksa jadi papa mama, belum waktunya, itu menderita. Sebab papa mama ini melihat rumah tangga anaknya penuh masalah. Karena salah waktu. Belum bisa bertanggung jawab. Maaf, untuk membiayai hidup. Jangan lagi membiayai hidup keluarga. Untuk membiayai diri sendiri aja belum mampu. Karena masih anak-anak. Akhirnya mau gak mau, mereka berdua kan menggantungkan keuangan keluarga dari orang tua. Ini sudah salah. Kalau sudah berani menikah, harus bisa bertanggung jawab. Betul, korbannya 4 orang. Kalau lengkap, ayah ibu dari suami yang terpaksa menjadi ayah, dari ibu yang terpaksa jadi ibu, ya papa mama mereka. Korban yang berikut ya 2 orang ini yang salah waktu menikah. Coba bayangkan. Apa enggak neraka di rumah seperti itu? Karena kalau suami istri aja belum jadi suami istri karena belum sah, tapi sudah jadi ayah ibu. Itu penderitaan. Maaf, apalagi teman-teman mereka 2, masih meniti karir. Wah, di dalam kehidupan mereka kuliah, ya, mereka punya pekerjaan. Mereka dapat bonus keluar negeri, mereka begitu. Maaf, dengarkan nih. Nah, teman-teman mereka itu pasti cerita. Kami ke Amerika, kami ke Singapura, perusahaan membawa kami. Maaf. Lalu bagaimana yang terpaksa jadi ayah ibu karena salah waktu menikah? Ribut mereka di rumah. Pasti kata-kata yang muncul gara-gara kamu. 2 orang ini akan terus saling menuduh gara-gara kamu. Selesai masalah? Tidak. Setelah mereka berdua saling menuduh, ini gara-gara kamu. Waktu itu kamu yang ngajak aku dulu untuk tidur bersama untuk seks. Yang dituduh nggak mau juga. Nggak mau nyerah, nggak mau menerima. Saudara, korban berikut, anaknya yang salah waktu untuk dilahirkan. Anak ini menderita.
Sebab ayah ibu yang belum siap jadi ayah ibu. Begitu ada masalah di antara mereka berdua, maaf, pasti anak ini jadi korban. Entah dibentak, entah dipukul, entah dimarahi. Ya wajar kalimat ini. Kenapa kamu cepat-cepat nongol? Kalau nggak ada kamu, kan papa mama nggak menderita. Oh, kalau saya ketemu orang tua kayak begini, saya mau blender mereka dua. Kurang ajar betul. Kok nyalakan anak itu? Enak aja kamu nikmati seks. Lalu nyalakan anak itu. Saudara tahu? Anak-anak seperti ini. Saya ketemu fakta, saudara. Tolong dengar ya. Anak ini nggak salah. Karena tidak ada anak yang sebelum lahir membuat proposal ke orang tuanya, tolong dong lahirkan saya. Nggak ada. Semua anak-anak itu lahir, nggak ada yang minta dilahirkan. Maka itu ketika mereka dilahirkan dan yang melahirkan menyakiti hatinya, anak itu menderita. Nah, dalam kondisi seperti ini saudara, saya cerita ya, ini fakta. Maka tidak sedikit saya mendengar anak-anak ini berkata begini kepada ayah ibunya, khususnya kepada ayahnya ya, tunggu aku besar. Hati-hati ya, kalau sampai saudara mendengar ada anak-anak berkata, tunggu aku besar. Saudara jangan main-main, ini anak dendam kepada orang tuanya. Wih, ngeri sekali itu. Maka itu kita harus bertobat dalam kondisi seperti ini. Nah, kalau saudara ketemu anak-anak seperti itu, segera selamatkan dan layani sebelum dia jadi pembunuh. Ngeri sekali. Berapa tahun yang lalu di Kanada, di satu kota, anak perempuan lulus SMA, anak tunggal, membunuh ayah ibu kandungnya. Dan waktu di pengadilan saya lihat, waktu pengadilan itu, anak ini ditanya, kamu merasa bersalah? Tidak. Di situ gempar sekali saudara. Ternyata orang tua ini menekan anak ini untuk pintar, harus punya nilai bagus. Memang anaknya pintar, jenius, belajar rajin, tapi penuh dendam. Begitu dia selesai, hanya untuk berkata, ini yang kalian cari, ijazah itu. Saya nggak tahu kelanjutannya, dia dihukum berapa tahun. Nah ini loh, anak-anak ini menderita. Jadi ingat, kutuk dan berkat itu dimulai dari pernikahan, catat. Bisa bayangkan, saya ulangi, korban pertama, kakek nenek dari anak yang terpaksa dilahirkan karena belum waktunya. Ya malu, sedih sebagai orang tua melihat anaknya masih belum siap, sudah punya cucu. Maaf ya saya ngomong ini, yang korbannya cukup banyak. Maka itu rekan-rekan pendeta, hamba-hamba Tuhan yang ikut belajar, termasuk semua anak-anak saya warga binaan, saya tidak akan menikahkan sepasang orang yang sudah hamil tapi belum menikah. Saya nggak akan menikahkan. Lebih baik nggak ada korban. Cukup mereka dua dan anak ini. Kalau dipaksakan menikah, maka itu maaf saya berkata, sekian puluh persen orang yang terpaksa menikah karena salah waktu, ujungnya itu perceraian. Sekian puluh persen. Karena memang gak cinta. Cuma karena hawa nafsu saja. Itu. Nah sekarang orang tua mana yang bangga
Anaknya masih muda, sudah berstatus janda dan duda. Maaf saya berkata, sedih. Aduh. Kesalahan yang kedua, dalam pernikahan yang salah, maaf, menikah dengan orang yang salah. Ini kesalahan pernikahan yang kedua. Menikah dengan orang yang salah. Dan penyebabnya sama. Dari 3 kesalahan pernikahan yang mendatangkan kutuk ini, sumbernya sama. Seks. Maaf, kita harus sadar akan hal ini. Jadi, kalau bukan jodoh dari Tuhan, saudara, maka rumah tangga itu neraka. Dan itulah kutuk. Maka itu ayo, semua kita mengalami pertobatan. Tunggu waktu Tuhan yang akan menunjukkan siapa jodoh kita. Oh, Papa kita bertanggung jawab. Serius. Ayo kita lihat ayat ini. Kejadian 2 ayat 18. Luar biasa Papa kita. Terima kasih Papa. Engkau bertanggung jawab atas hidup kami. Kejadian 2 ayat 18. Begini kata Tuhan. Yahweh Tuhan berfirman. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Wih, luar biasa. Jadi, pemrakarsa, inisiator pertama di dunia yang membuat semua manusia harus menikah, itu adalah Tuhan pencipta kita. Maka itu ini firman-Nya. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Dan hebatnya Papa kita, dia tidak hanya mendorong kita untuk menikah. Enggak. Kawin kamu sana cepat, menikah sana, enggak. Dia bertanggung jawab. Ini yang luar biasa. Apa tanggung jawabnya? Sehingga dia enggak cuma dorong-dorong kawin, kamu kawin sana. Tanggung jawabnya, aku tegas. Yaitu dia. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia, yang cocok, yang matching, yang pas. Maaf, saya memberikan 2 contoh orang yang salah menikah dengan orang yang salah. Maaf ya, saya pakai istilah Jawa. Saudara tahu silet? Tahu ya, silet tuh tipis tapi tajam. Nah, orang yang salah menikah, karena menikah dengan orang yang salah, itu seumur hidupnya seperti ngemut silet. Waduh, itu menderita sekali. Nggak akan ada kebahagiaan, yang ada penderitaan. Istilah yang kedua yang saya temukan, orang yang salah menikah, dia pakai sepatu, tapi salah satu sepatu itu ada kerikil kecil yang nggak bisa dibuang keluar dan harus dipakai tiap hari. Saya nggak bisa bayangkan. Nah maaf, saya harus ngomong ini. Pasti ada pertanyaan. Bagaimana kalau kami sudah salah menikah? Awas, saudara berkata, mau cari yang baru. Awas kamu. Teruskan dan minta anugerah Tuhan. Ya, tadi saya belum tanya siapa yang milih tema ini. Pak Filipus atau siapa, nanti harus jelaskan. Merubah kutuk jadi berkat. Percayalah, anugerah dari surga akan memampukan kita untuk menghadapi silet dan kerikil kecil itu. Maaf saya pakai kalimat ini. Maka itu ayo mulai hari ini kita betul-betul berubah. Tuhan pasti tolong. Dengan cara yang saya nggak bisa jelaskan. Papa punya cara untuk itu. Yang ketiga. Kenapa ada orang salah menikah? Karena salah mata. Nah ini dia.
Ya, jadi sama. Salah waktu, salah orang, dan salah mata. Tiga-tiganya sumbernya hawa nafsu. Saya menemukan kesalahan yang ketiga. Salah mata. Itu begini. Saya heran. Kenapa ada perselingkuhan dalam pernikahan? Kenapa? Nah, ternyata ini penyebabnya. Perselingkuhan dalam pernikahan. Ketika seorang pria, pemuda, mau menikah dan dia punya konsep. Pokoknya kalau aku menikah, aku harus dapat yang cantik. Nggak apa-apa milih. Tapi hati-hati. Begitu pula seorang gadis. Ketika mau menikah, punya konsep. Aku harus punya suami yang cakep. Nggak salah juga. Tapi maaf saya tanya. Secantik-cantiknya orang cantik, secakep-cakepnya orang cakep. Usianya bertambah, tolong jawab. Si cantik dan si cakep jadi apa? Maaf, ngerti maksudnya? Nah ini sumber perselingkuhan. Ketika di konsep pikiran pemuda ini sebelum menikah, di konsep pikiran gadis itu sebelum menikah, istriku harus cantik, suamiku harus cakep, umur bertambah, si cantik nggak akan cantik lagi, si cakep nggak akan cakep lagi. Nah ini dari Surabaya ada komen jadi peot. Betul. Karena itu usia. Nggak bisa ditahan. Maaf saya sarankan kalau saudara punya uang banyak. Nggak usah operasi plastik. Ada berapa kejadian operasi sudah bayar mahal. Nggak cuma puluhan juta. Malah jelek. Sudah salah. Maaf. Maka itu yang namanya manusia itu pasti akan merosot fisiknya. Nah ini jahatnya manusia. Kita yang namanya manusia, tolong perhatikan. Nggak bisa melihat ke diri sendiri. Nggak bisa. Kita sukanya melihat keluar ke orang lain. Nah, ketika suami ini jauh sebelum menikah sudah punya konsep istriku harus cantik, tapi usia bertambah, dia melihat istrinya kok berubah. Begitu pula si istri. Waktu mau menikah dulu harusnya suamiku cakep. Usia berubah. Kok si cakep jadi lain. Tapi dia masing-masing gak bisa melihat ke dirinya bahwa dia pun sudah berubah. Maka itu kalau saya konseling pranikah, mau diikuti boleh gak juga gak apa-apa. Selalu begini, salah satu pesan saya. Karena mau menikah, tolong simpan foto masih SMA. Simpan itu baik-baik. Ngerti gak maksudnya? Kenapa harus simpan foto waktu masih SMA? Loh saya tanya kok, jangan ada yang marah saya ngomong ini. Ngerti maksudnya? Penting itu menyimpan foto waktu SMA. Nah, supaya setan tidak menipu kita. Maka itu suami istri, hati-hati dengan fakta ini. Hati-hati. Nah, ketika suami nggak bisa ngelihat dirinya bahwa dia pun sudah berubah karena usia, tapi dia cuma bisa melihat istrinya. Kok lain? Nah, begitu pula sebaliknya. Lalu kalau dua orang ini melihat keluar dari rumah tangganya, wow, di luar sana yang cakep banyak, yang cantik banyak. Ini masalah. Saudara,
Ayo hari ini kita berubah. Fakta tidak bisa bohong. Usia itu merubah fisik kita. Kita harus terima itu. Begitu kenapa dalam gereja kalau ada yang mengucapkan janji pernikahan harus terima apapun keadaannya. Ya, itu keren sekali yang Tuhan ajarkan. Nah, jadi yang sudah terlanjur salah, minta anugerah Tuhan untuk pernikahan saudara itu jadi surga. Walaupun mungkin berat. Begitu pula yang belum menikah, jangan salah menikah. Urutan ini tidak boleh dibolak-balik. Kejadian 1 ayat 28. Disahkan dulu jadi suami istri dalam pernikahan kudus. Lalu baru jadi ayah ibu. Wah, itu keren sekali. Oke, kita buka Ulangan 28. Saya usahakan tidak terlalu panjang untuk membaca. Ulangan 28. Lihat judulnya. Ya, lihat judulnya Ulangan 28. Berkat. Ini mulai ayat 1. Coba Phil naik terus perikop kedua. Ini pasal 28 kitab Ulangan ini unik. Ayat berapa? Nah, ayat 15. Kutuk. Nah, kita akan coba baca. Ya. Oke, mulai ayat 1. Berkat dulu. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Yahweh Tuhanmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Perhatikan syaratnya. Mendengar suara Bapa di surga baik-baik, melakukan dengan setia segala perintahnya yang disampaikan kepada kita pada hari ini. Itu setiap hari artinya. Maka Yahweh Tuhanmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Artinya dibedakan, dimuliakan, diangkat tinggi-tinggi. Segala berkat ini akan datang kepadamu. Terima kasih. Dan menjadi bagianmu. Terima kasih Bapak. Diulangi syaratnya. Jika kita semua mendengarkan suara Yahweh Tuhan kita. Diberkatilah kita waktu di kota. Diberkatilah. Oh, pancur batu harus keluar. Oke. Diberkatilah kita di ladang. Diberkatilah buah kandungan keluarga kita. Diberkati hasil bumi, hasil ternak kita, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Berkat itu enggak cuma untuk kita manusia, tapi untuk semua hasil panen, hasil ternak. Hebat Bapak kita. Diberkatilah bakul kita, masalah makanan kita, dan tempat adonan kita. Untuk kita masak sesuatu. Diberkatilah kita pada waktu masuk. Dan diberkatilah kita pada waktu keluar. Aman. Dalam perlindungan Tuhan. Luar biasa. Ya. Yahweh akan membiarkan musuh yang maju berperang. Musuh-musuh kita. Maju berperang melawan kita. Terpukul kalah oleh kita. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau dengan satu jalan, tapi dengan bertujuh jalan, mereka kocar kacir, mereka akan lari dari depan kita. Terima kasih Bapak. Yahweh akan memerintahkan berkat. Saudara perhatikan, gak cuma memberi, tapi memerintahkan berkat ke atas kita, di dalam lumbung kita, di dalam segala usaha kita. Yahweh Tuhan akan memberkati kita di negeri yang akan diberikan kepada kita oleh Yahweh Tuhan kita. Terima kasih Bapak. Yahweh akan menetapkan engkau, memutuskan, memberi SK, surat keputusan.
kepada kita sebagai umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepada kita. Jika kita berpegang pada perintah Yahweh Tuhan kita dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Syaratnya cuma satu, diulang-ulang. Dengar, taat, dengar, nurut. Wahai dari Kutai Barat, lebih baik pilih dengar dan taat dengan suara Tuhan daripada suara lainnya. Karena itu semata-mata untuk keturunan masa depan dan lingkungan sekitarnya. Terima kasih, nak. Betul sekali. Dampaknya besar kalau kita mendengar suaranya. Ayat 10. Maka segala bangsa di bumi akan melihat. Ini dia. Apa yang mereka lihat segala bangsa di bumi? Bahwa nama Yahweh telah disebut atas kita. Dan bangsa-bangsa itu akan takut kepada kita. Hormat, respek, kagum, hebat. Ayat 11 juga. Ini tambahnya juga. Yahweh akan melimpahi kita dengan kebaikan. Dalam buah kandungan keluarga kita. Dalam hasil ternak kita. Dalam hasil bumi kita. Di tanah yang dijanjikan Yahweh dengan sumpah kepada nenek moyang kita. Untuk memberikannya kepada kita. Terima kasih Bapak. Yahweh akan membuka bagimu ya perbendaharaannya. Artinya gudang-gudang berkat di surga. Ya, yakni perbendaharaannya yang melimpah. Yakni langit akan untuk memberi hujan bagi tanah kita pada masanya dan memberkati segala pekerjaan kita sehingga kita memberi pinjaman kepada banyak bangsa. Tetapi kita sendiri tidak meminta pinjaman. Terima kasih Bapak. Yahweh akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kita akan tetap naik dan bukan turun. Sekali lagi syaratnya diulangi. Apabila kita mendengarkan perintah Yahweh Tuhan kita yang disampaikan pada hari ini, kita lakukan dengan setia. Ayat terakhir untuk berkat. Dan apabila kita tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang diberikan kepada kita pada hari ini dengan mengikuti Tuhan lain, jadi kita enggak berubah setia, enggak cari Tuhan lain, roh-roh lain, kuasa lain, tidak, ya. Maaf saya ulangi, dengan mengikuti Tuhan lain dan beribadah kepadanya, tidak. Kita enggak akan mengikuti itu. Nah, sebentar saya berhenti dulu. Phil, siapa milih tema ini? Coba Filipus jelaskan. Ya, terima kasih Pak sebelumnya. Yang pilih tema ini saya, Pak. Oke, kenapa? Ya, kenapa saya pilih tema ini? Maaf ya bagi saudara-saudaraku yang di lapas, di rutan, di LPP, LPKA. Tadi sudah dikatakan bagaimana pintu berkat dan pintu kutuk itu satu. Ya, dan jika sudah terlanjur, bagaimana Pak tadi? Jika sudah terlanjur kita harus bertobat, Ya. mengakui, ya harus mengakui kepada Tuhan kita bertobat. Apa namanya? Seandainya pun sekarang Bapak Ibu Saudara ada di dalam lapas, di dalam rutan, ya terkadang kejahatan, ya maaf ya kejahatan yang sudah kita lakukan, perbuatan yang tidak menyenangkan yang kita lakukan, akhirnya harus kita mempertanggungjawabkan dalam apa namanya dalam masuk ke lembaga pembinaan itu ya. Jadi di situ kadang-kadang orang mengutuki kita gitu ya, mengutuki, wah itu memang orang jahat gitu gitu, gitu dikutuki gitu ya. Wes pokoknya kutuk yang tidak bagus lah, semuanya kutuk ya tidak bagus gitu ya. Dilemparkan kepada kita. Nah tadi dikatakan Bapak bagaimana supaya ini menjadi berkat, kutuk ini diubah menjadi berkat. Itu tadi syaratnya, mendengar firman Tuhan, mendengar suara Tuhan, dan taat kepada Tuhan. Meskipun kadang berat juga ya di dalam lapas, di dalam rutan itu, kalau melihat kehidupan yang diceritakan saudara-saudara yang lain, ya berat gitu. Hidup di dalam lapas itu tidak segampang orang ngomong gitu ya.
harus berbagi tempat, harus berbagi apa namanya mungkin sabun mandi, pasta gigi harus bisa berbagi, eh, sampo, mungkin makanan ya. Jadi ya jangan apa namanya kalau sudah masuk ke dalam jangan apa namanya menyesali diri, mengutuki diri lagi. Udah minta ampun kepada Tuhan, berubah, taat kepada Tuhan. Ya, pasti Tuhan akan mengubahkan kutuk itu menjadi berkat. Amin. Jadi bagaimana kutuk itu terjadi? Tadi sudah dikatakan Papa tentang pernikahan, tentang keluarga. Saya juga tidak tahu ya apa namanya yang di dalam lapas, di dalam rutan ini. Mohon maaf jangan sampai menyalahkan orang tua juga gitu ya. Karena sebagai anak-anak kita pun harus menghormati orang tua. Ya kalau memang ayah ibu kita yang bersalah kita pun harus bisa mengampuni ya karena dengan mengampuni ini kutuk itu bisa menjadi berkat ya dengan Amin. mengampuni dengan melupakan yang sudah lewat kita akan menjadi berkat meskipun di dalam lapas di dalam rutan itu Pak kenapa saya pilih tema ini semoga saudara-saudara yang di lapas di rutan jangan merenungi yang wah saya ini orang terkutuk saya ini bagaimana jangan Tuhan sudah mengubahkan semuanya itu menjadi berkat saat kita Amin. mau taat kepada Tuhan. Ini Pak. Ya, baik. Ada pertanyaan di TikTok saya. Mohon bertanya, jika saya terlanjur menikah dengan agama lain, apa termasuk zina? Tidak. Ya, jadi begini, kalau menikah dengan agama lain, ada ayat yang kita harus baca. Mari kita baca 1 Korintus 7. Ya. 1 Korintus 7 ayat yang ke-12. 1 Korintus 7 ayat yang ke-12. Coba kita lihat. Jadi ini karena belum tahu dari awalnya, karena belum tahu dari awal. Kita perhatikan. Kepada orang-orang lain, aku bukan Tuhan, katakan, ya. Kalau ada seorang saudara, perhatikan ini ya, kalau ada seorang saudara, ya, yang beristrikan seorang yang tidak beriman, agama lain, dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Ayat 13. Ayat 13. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman, ya, dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia yang sudah percaya, janganlah ya istri itu yang sudah beriman menceraikan laki-laki itu. Ayat 14. Ya, kita lihat ayat yang ke-14. Wah, Tuhan kita itu luar biasa, saudara. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan, akan diselamatkan, akan dipulihkan, akan dijamah oleh Tuhan. Wah, itu luar biasa oleh suaminya yang percaya tadi. Andai kata tidak demikian, karena suami tidak beriman dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu, ya kasihan ini, adalah anak cemar. Tetapi sekarang, setelah suami istri bisa menggarami, menyelamatkan, wah anak-anak kita itu anak-anak kudus. Jadi ada janji. Jadi yang bertanya terjawabnya, ayo suami yang istrimu belum beriman dengan hidup benar, maka istrimu akan tersedot masuk dalam keselamatan. Begitu pula, saya ngomongnya mana dulu tadi ya. Istri
yang percaya suaminya belum, atau suami yang percaya istri belum, menurut 3 ayat ini. 1 Korintus 7, 12, 13, 14, maka kita yang jadi garam dunia itu menggarami orang yang selalu orang yang selalu ada di samping kita. Wah, ini janji yang hebat sekali. Oke, kita lanjut. Kutuk pasal 28. Ayat berapa tadi, Fer? Yang tentang kutuk. Ini jangan terjadi dalam hidup kita ya. Jangan terjadi. Ulangan 28. Terima kasih Bu Melati menuliskan ayat-ayatnya. Ya, Ulangan 28. Kalau nggak salah ayat 14 ya. Yang soal kutuk tadi. Ya, 15. Ulangan 28 ayat 15. Tetapi jika kita tidak mendengarkan suara Yahweh Tuhan kita dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang disampaikan kepada kita pada hari ini, aduh Tuhan tolong kami, maka segala kutuk ini akan datang kepada kita dan mencapai kita. Tuhan, kami nggak mau, dalam nama Yesus kami memutuskan untuk mau dengar, mau taat. Terkutuklah kita di kota dan terkutuklah engkau. Ya, saya ganti langsung kau ya. Phil naik, Phil. Papa nggak bisa baca, ketutup. Ya, terkutuklah engkau di kota dan terkutuklah engkau di ladang. Wih, nggak enak. Terkutuklah bagulmu dan tempat adonanmu. Kalau tadi perikop sebelumnya semuanya berkat. Terkutuklah buah kandunganmu. Tuhan, kami nggak mau. Terkutuklah hasil bumimu, anak lembu sapimu, dan kandungan kambing dombamu. Semuanya terkutuk. Terkutuklah engkau pada waktu masuk dan terkutuklah engkau pada waktu keluar. Yahweh akan mendatangkan kutuk guru arah pengajaran. Aduh, pokoknya nggak enak semua. Ya, saya nggak usah baca lah. Ngeri, saudara. Ya, terus ayat berapa? Tunggu pelan-pelan ya. Oke. Lebih baik usah dibaca, saudara, ngeri ini. Aduh, pokoknya hiduplah sungguh-sungguh. Ada nggak pertobatan? Entah segala kutuk, maaf, akan datang ke atasmu engkau karena engkau. Nah ini ayat 45 ya. Segala kutuk itu akan datang ke atas kita, ke atasmu, memburu engkau dan mencapai engkau sampai engkau punah. Oh Tuhan, kami nggak mau. Karena kita tidak mendengarkan suara Yahweh Tuhan kita dan tidak berpegang pada perintah ketetapannya yang diperintahkannya kepada kita. Nah tolong ya jangan terjadi. Saudara, contoh begini. Kalau ada orang melakukan kejahatan, contohlah yang kecil, kita ditilang, ya, entah naik mobil atau naik motor, kita ditilang. Yang menghukum bukan polisi yang menilang. Yang menghukum adalah peraturan yang tertulis dan kita langgar. Jadi jangan salahkan polisinya. Ini secara umum ya, secara umum. Jangan salahkan polisinya. Jadi polisi itu, negara kita nggak pernah menghukum rakyatnya. Tapi yang menghukum itu adalah peraturan yang tertulis dan yang kita langgar. Jadi bukan orangnya. Ya maaf, warga binaan, kenapa kita ada di dalam? Karena kita melanggar. Jadi bukan pengadilan yang menghukum kita, bukan jaksa, bukan hakim, bukan. Hukum yang tertulis itu yang kita langgar. Nah itu yang menghukum. Jadi sebetulnya Tuhan pun tidak menghukum kita. Tapi peraturan yang Tuhan tulis kita langgar.
maka itu semua ada konsekuensinya. Betul tidak? Semua ada akibatnya kalau kita langgar. Jadi hari ini kita harus betul-betul serius mengambil keputusan untuk melakukan yang baik, yang tepat, yang Tuhan ajarkan kepada kita. Harus itu. Keluaran. Kok saya tiba-tiba lupa. Keluaran. Ayat ini. Apabila engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Yahweh Tuhanmu, ya ada 4 hal, maka tidak akan ditimpa sakit penyakit yang pernah Tuhan berikan kepada di Mesir. Itu Keluaran berapa ya? 12, 26? Maaf, ya. Apabila kita mendengarkan suara Yahweh Tuhan kita, memasang telinga kita, maka semua yang terjadi di Mesir nggak akan kena kepada kita, dan dia akan menyembuhkan kita. Keluaran berapa? Minta tolong, ada yang ingat tolong saya. Ya, Keluaran berapa? 15 ayat 26 ya. Pak. Ya, terima kasih. Keluaran 15 ayat 26. Firman-Nya. Terima kasih Bapak. Jika saudara dan saya sungguh-sungguh mendengarkan suara Yahweh Tuhan kita, ini nomor 1, sungguh-sungguh mendengarkan. 2, melakukan apa yang benar di matanya. 3, memasang telinga kita kepada perintah-perintahnya. Yang keempat, dan tetap mengikuti segala ketetapannya. Apa yang terjadi kalau saudara itu melakukan semua yang Tuhan percayakan kepada kita, 4 hal tadi, maka aku, Bapa di surga, tidak akan menimpakan kepada kita penyakit manapun yang telah Tuhan timpakan kepada orang Mesir. Tegas Bapa berkata, sebab aku Yahweh lah yang menyembuhkan engkau. Ayat dan berfirman, jika kita sungguh-sungguh mendengarkan suara Yahweh Tuhan kita, melakukan yang benar dalam pandangannya, memberikan telinga terhadap perintah-perintahnya. Yang keempat, memelihara semua ketetapannya. Terima kasih Bapak. Aku, kata Bapa di surga, tidak akan menimpakan satupun penyakit yang telah kutimpakan atas orang Mesir. Sebab akulah Yahweh yang menyembuhkanmu. Terima kasih untuk janji ini. BS, ada TSI-nya bagus. Kata Yahweh, 1, taatilah aku dengan sungguh-sungguh. 2, lakukanlah apa yang Tuhan pandang baik. 3, ikutilah semua perintahnya. Kalau kita berbuat begitu, kata Tuhan, kita tidak akan dihukum. Dan penyakit-penyakit yang Tuhan timpakan pada orang Mesir, ya nggak akan kena pada kita. Sebab akulah Yahweh yang menyembuhkan kamu. Terima kasih Bapak. TSI. Taatilah aku, Yahweh Tuhanmu, dengan sungguh-sungguh. Taati. 2, turutilah semua perintah dan ketetapanku. Terima kasih Tuhan. 3, lakukanlah yang baik di mataku, kata Bapak. Maka aku tidak akan menghukum kamu dengan berbagai penyakit seperti yang sudah aku lakukan terhadap bangsa Mesir. Akulah Yahweh yang menyembuhkan kamu. Terima kasih Bapak. Nah ini jaminannya. Maka itu mulai hari ini saudara, kita bersyukur kalau Bapa di surga memberikan jaminan buat kita untuk mentaati semua yang Dia lakukan. Nah, coba ya kita jujur. Enggak sulit kok.
Betul, enggak sulit. Hanya selalu berkata, ya Tuhan. Enggak sulit. Siap? Harus. Maka semua kutuk akan lewat. Akan menjauh dari kita. Yang ada hanya berkat Tuhan yang luar biasa. Jadi yang Papa minta hanya taat. Hanya nurut. Dengar yang dia katakan. Lalu kita melakukan. Keren ya? Inilah janji Bapa kita. Sehingga nggak ada kutuk lagi dalam kehidupan kita. Yang ada semuanya berkat yang luar biasa. Ayo semua warga binaan, anak-anak. Ya, taati semua peraturan di dalam. Ikuti semua yang ditulis. Ya, yang tercatat. Supaya kalian cepat bebas. Nggak lama-lama di situ. Ya, ayo mulai hari ini keputusan kita. Selalu berkata ya kepada Tuhan. Oke, sebelum saya akhiri. Ada yang mau bertanya? Silakan kalau yang di Zoom mau langsung ngomong boleh. Yang di Facebook, Instagram, TikTok boleh nulis. Saya nanti bacakan. Jadi kutuk itu bisa dipatahkan ya Pak ya? Oh bisa. Bisa. Ya. Ini ada yang tanya di Instagram saya. Kutuk itu apakah masih berlaku hingga hari ini di zaman perjanjian baru? Masih. Nah, saya ulangi lagi. Pelanggaran yang kita lakukan, lalu lintas contohnya, ya masih berlaku. Hukuman masih berlaku sampai sekarang. Oke, supaya nggak bingung, jangan bilang kutuk. Hukumanlah, konsekuensi. Ya akibat dari pelanggaran pasti akan ada akibatnya. Oke, satu ayat lagi ya. Kolose 3:25. Nah ini yang tanya supaya jelas ya. Ken, Bapak belum ketemu lagi kamu ke Prabu Mule ya. Kamu Prabu Mule? Atau mana ya? Oh sebentar. Apa itu? Bentar. Kenapa ini IG saya? Tunggu. Kenapa ini? Oke. Udah? Kolose 3:25. Barang siapa berbuat kesalahan, siapa saja, ia akan menanggung kesalahannya itu. Karena Tuhan tidak memandang orang. Jadi Tuhan nggak pernah pilih kasih. AYT. Sebab orang yang berbuat salah akan menerima balasan atas kesalahan yang dilakukannya. Dan tidak ada yang dikecualikan. Nah ini. Jadi yang tanya tadi, kutuk itu masih ada kalau kita salah. Ya pelanggaran kita harus terima akibatnya. BS. Dan siapapun yang berbuat salah akan menanggung kesalahannya itu. Karena Tuhan tidak memandang muka. TSE. Tetapi ingatlah juga bahwa dia akan menghukum setiap orang yang berbuat tidak jujur. Dan penguasa kita tidak memandang muka. MLT-nya keren. Dan siapa yang berbuat salah, dia akan menerima apa yang dia perbuat. Dan tidak ada pengistimewaan. Wih, terima kasih. Jadi masih berlaku hukuman atas ketidaktaatan kita sampai hari ini. Ya, dari Medan. Jadi, apa itu tadi saya baca dulu. Jadi dosa sebesar apapun bila diampuni, bisa diampuni. Tapi kesalahan sekecil apapun ada hukumannya, betul? Ya, izin bertanya dari tebing tinggi. Kutuk itu hilangnya bagaimana? Apakah setelah kita bertobat atau hilang sendiri? Ya, pertobatan kita.
Ya, pengakuan kita, berjanji nggak buat lagi. Sama seperti semua kita yang sedang jadi warga binaan, pasti selesai. Kalau kita taat, maka itu pemerintah kita, saya nggak bisa nyebut istilahnya, ada remisi, ada ini, ada itu. Perbuatan baik kita, ketaatan kita selama menjalani masa hukuman itu akan membuahkan hasil. Jadi terus begitu. Oh, saya tadi nggak lihat. Palembang tanya bagaimana mengubah kutuk itu menjadi berkat dengan taat pada firman. Dengarkan peraturan-peraturan Tuhan. Begitu ya. Oh, terima kasih Bapak di surga. Ada lagi yang lain? Ini Pak, kalau Ya. pintu berkat dan pintu kutuk itu sama, pernikahan kudus, bagaimana untuk yang belum menikah atau anak-anak? Ya, tergantung iman dari orang tuanya. Jadi, anak-anak, iman kita tergantung dari orang tua kita. Begitu pula yang sudah dewasa tapi belum menikah. Kalau hidup saudara taat, ya, maka berkat akan nyata di hidup saudara yang belum menikah. Jadi itu jawabannya. Anak-anak tergantung iman orang tuanya, yang sudah dewasa belum menikah, hidup taat pada firman. Pasti berkat akan nyata. Jelas, Fir? Ya, jelas Pak. Oke. Terima kasih. Ada lagi? Nah, mungkin ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan, saya masih tunggu. Yang Ya, di tentang Instagram, Facebook, ya, TikTok, berkat dan silakan. kutuk ini. Berarti kutuk dari nenek moyang juga bisa terpatahkan ya Pak ya? Bisa, bisa. Ya, baik. Ada yang tanya, kalau ada kutuk dari orang tua, bagaimana kita tahu kalau kutuk itu sudah dipatahkan pada keturunannya? Apalagi kalau keadaan kita selalu dalam pola pencobaan yang sama. Saudara, percayalah, kalau kita hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, ya kutuk dari orang tua kita, Tuhan akan putuskan. Kita yang bertobat. Kita minta ampun. Tuhan ampuni orang tua kami. Maka kita akan dipulihkan juga. Ya. Oke, ada tanya. Anak yang LGBTQ, ya, yang kelainan, masalah seksual, itu termasuk karena kutuk atau kesalahan orang tua? Enggak. Kalau masalah dosa ini, saudara, bukan karena orang tua. Bisa juga, tapi pribadinya harus dipulihkan. Harus. Ya, karena ada orang tua yang benar, tapi pergaulan anaknya ini salah. Nah, jadi walaupun papa mamanya benar, tapi kalau anaknya milih pergaulan yang salah sehingga terjebak, ya itu bukan kutuk. Anaknya yang milih. Begitu ya. Jadi ayo semua kita saling menjaga dalam hidup ini. Ada tanya lagi, kalau hukuman di dunia bisa dinego, kalau surga masa dinego? Bukan soal nego. Tapi pertobatan itu memulihkan. Masih ingat Yohanes 8? Ditulis jelas. Ada perempuan kedapatan berbuat zina, lalu dilempar di depan Tuhan Yesus. Maka dia bertobat. Tuhan ampuni. Jadi bukan soal nego, pertobatan. Itu kata yang tepatnya. Maka itu ayo kita bertobat sungguh-sungguh dalam hidup kita. Sakius nggak ada nego, dia bertobat, ya. Maka itu Yesus nggak ngomong apa-apa, tapi kehadiran Tuhan Yesus merubah. Aduh, aku ini berdosa. Dia ketemplak, dia disadarkan, ya. Kekoden, pertanyaan saya, apa itu maksudnya? VIG, ODIG, pertanyaan yang mana? Ya, ini ada yang dari Palopo.
takut menikah karena selalu ada pencobaan yang sama. Bagaimana kita mengetahui waktu yang tepat untuk menikah? Kalau jodohnya sudah datang, jodohmu ya sudah. Oke ya, langsung menikah, alam, nggak usah takut. Gimana caranya kita tahu kita ada dalam kutub atau kutub keturunan? Lihat aja, ada hal-hal yang aneh nggak di hidup kita? Ya, kalau kita sudah melakukan misalnya yang benar, tapi kok ada yang aneh? Nah, itu biasanya kutub itu akan ketahuan dari situ. Tapi kalau kita hidup benar, sudah taat kepada Tuhan, maka kita nggak usah takut. Kutub kita pasti berjalan dalam kebenaran. Oke? Luar biasa Tuhan kita. Gitu ya. Oke, Tuhan memberkati kita semuanya. Ini Pak, ada lagi Pak, satu lagi Pak. Ya. Bagaimana dengan kutuk penyembahan berhala yang katanya sampai 7 turunan? Kan Ya, apes yang anak keturunan kedua dan seterusnya yang tidak ikut-ikut main berhala. ya, Bagaimana kebenarannya? Ya, pertobatan kita. Itu ada di kitab Keluaran pasal 20. Jadi kalau kita tahu orang tua kita atau orang tuanya orang tua kita itu menyembah berhala, kita hari ini mengaku di hadapan Tuhan, Tuhan mengampuni orang tua kami, dan sekarang kami juga bertobat, tidak mau ikut-ikut dalam penyembahan berhala. Pasti bebas. Karena Papa kita itu adil. Itu ya. Kita baca ayatnya 1 Yohanes 1 ayat 9. Yohanes 1 ayat 9. Wih, Melanie, apa kabar? Senang. Kalau kita hidup benar, apa otomatis kutuk akan terpatahkan? Betul. Kalau kita hidup benar, berarti kita nggak di bawah kutuk. Lepas. Maka itu taati firman Tuhan. Ini jawabannya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Tuhan adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi kutuknya hilang. Kalau kita mengaku, kita bertobat sungguh-sungguh. Ya Eka, Tuhan berkati, lanjut kerja kamu. Jelas sekarang? Masih ada? Well, masih ada lagi? Ada lagi? Bentar, Pak. Tadi ada cuma dihapus sama. Oh ya enggak apa-apa. Ya udah, enggak apa-apa. Oke, ya karena warga binaan, Ibu Bapak petugas harus kembali ada tanggung jawab, ya. Bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita bisa mendengar apa yang Tuhan katakan. Oke, baik. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih untuk waktu yang hebat Tuhan beri buat kita.